ringan. Oke. Saudara Presiden, tunggu, saya komentar tidak lama. Jadi sekali lagi bagi saya untuk Papua, saudaraku yang saya hormati, cinta ringan, kalau saya prinsipnya begini. Contoh untuk Papua, ideologi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati, biarkan dua ideologi ini dia berjalan pada relnya sendiri. Ya, ada host. Jadi itu ada jalurnya sendiri. Kita eh, coba untuk bicara di luar daripada itu. Karena itu mekanismenya ideologi dia harus berhadapan dengan ideologi. Yang kita sekarang bahas ini kehidupan real yang ada di Papua. Memang Aceh kita bawa jadi patokan yang tadi sudah saya sampaikan itu. Saya pikir seperti itu sehingga kita tetap menjadi sahabat untuk siapapun dia. Begitu ada host. Coba kasih kesempatan ke ini Presiden Revolusi Aceh. Baik, saudara-saudaraku di dalam room Herson, kemudian kepada guru kita Mr. Jogo Waribo, dan yang tadi udah keluar siapa tadi Cinta Gigan ya. Tentu dalam pemahaman kita memang ini bisa beda-beda karena di sini kita menyangkut dengan hak kemerdekaan kita di dalam mengatur tanah air kita, wilayah kita, hukum kita. Ini yang memang di dalam sebuah perjuangan. Ini bukan menyangkut dengan keadilan, kesejahteraan yang kita tidak mendapatkan di sebuah negara yang sedang kita jalankan. Tapi ini menyangkut dengan ideologi, hak mengatur diri sendiri, self-determination. Jadi kemudian kita juga sudah mengalami panjang bersama Indonesia dari negara tidak ada, kita buat dia ada, dari nggak ada apa-apa, kemudian dia bisa, tapi akhirnya kita punya negara yang pernah berdaulat, ada di dalam sejarah kita sebuah negara yang setara dengan negara-negara di dunia, malah kita nomor 5 di dunia pada masa itu. Tapi apa yang terjadi di saat kita sudah bersama Indonesia, akhirnya kita seperti kita kasih susu dibalas dengan air tuba atau dengan air racun. Itu yang terjadi. Maka kemudian kita sentimen kita ingin kembali mengatur kita sendiri. Tentu inilah perbedaan kita ketika kita masih merasakan kita sudah nikmat aja dengan sesama Indonesia ini. Itu memang pasti beda pandangan. Kan tadi ketika kita bicara merdeka, kita harus berjuang dengan segala cara. Maka pengalaman kami telah berjuang dengan bersenjata, telah berjuang dengan diplomasi, dengan politik dan seterusnya. Ternyata kami masih gagal dengan terjadinya sebuah perdamaian itu. Kemudian perdamaian itu kembali lagi kita di dalam NKRI, diatur oleh NKRI walaupun ada partai lokal. Itu nggak menjamin kita ada perubahan seperti harapan tadi. Ternyata lebih terpuruk dengan ada partai lokal. Di sana terjadi pertama perpecahan di antara kita. Karena itu terjadi kesenjangan sosial. Yang dulu sama-sama kita berjuang, yang sekarang orang yang sama-sama berjuang, mereka sudah di dalam jabatan yang tadinya kita melawan. Akhirnya terjadi sistem yang berbeda lagi. Maka oleh sebab itu, saya berpikir begini saja. Itu hak kita cara pandang. Maka kalau Aceh sekarang setelah terjadi perdamaian itu, justru kondisi Aceh terpuruk. Tidak seperti harapan. Maka saya sebagai Presiden Revolusi di Aceh, penggerak revolusi, saya ingin mengubah pola perjuangan. Saya ingin melakukan pola perjuangan dengan kekuatan rakyat. Kemudian kita juga akan mencari dukungan internasional. Semua dengan pernyataan rakyat inilah, kemudian negara-negara luar akan memberi dukungan. Pengakuan terhadap perjuangan kita kembali ingin memisahkan diri. Tapi kita nggak menggunakan lagi dengan cara-cara kekerasan. Karena cara-cara kekerasan itu sudah kita lewati, kita sudah kuat pasukan-pasukan yang pertahanan kita, tapi akhirnya kita diserahkan atau menyerahkan
ke dalam NKRI sangat menyakitkan. Maka upaya inilah semoga saudara-saudara kami di Papua yang sedang berjuang mati-matian ini, semoga tidak terjadi pengalaman pahit yang kami rasakan ini. Mungkin mereka sudah ada pertahanan walaupun belum seimbang sekali, tapi sudah ada sebagai pertahanan. Tinggal memperkuatkan di internasional, ditambah dengan kekuatan-kekuatan rakyat untuk menyuarakan hak kemerdekaan di atas tanah kita sendiri. Mungkin itu solusi yang bisa saya sampaikan. Tetapi ketika kita berbicara NKRI itu sudah benar. Seperti Cinta Segan tadi sampaikan, kita harus membangun SDM, membangun peluang-peluang bisnis ke masyarakat lokal kita. Tapi realita yang terjadi nggak seperti itu. Karena kebijakan ada di pusat. Jadi yang mengatur semua pusat. Jadi semua unsur bisnis, investasi itu semua dimainkan di pusat. Akhirnya apa yang kita rasakan di daerah sama saja seperti yang kita rasakan sebelum kita berperang mati-matian. Pasti akhirnya seperti ini juga. Maka di sini sentimen kita ini bukan sentimen bersama mereka lagi, tapi sentimen kita ingin memisahkan. Tinggal kita mencari cara saja. Jangan sampai korban bangsa luar biasa, tapi kita bisa menentukan sikap hak self-determination di atas tanah kita sendiri yang diatur oleh undang-undang internasional maupun oleh undang-undang nasional sendiri. Saya pikir begitu, saudara-saudaraku. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa berguna yang sama pemikiran, tapi yang berbeda pemikiran mungkin kita juga nggak ada masalah, lanjutkan sesuai dengan kemana yang kita arahkan. Demikianlah, selamat malam, saya izin. Mungkin ini nanti kapan-kapan kita terus masuk lagi dengan persiapan yang lebih lagi. Akan saya sampaikan apa yang kami rasakan di Aceh, jangan sampai terjadi di Papua lagi ketika ingin menuntut memisahkan diri. Tapi kalau tidak ingin menuntut memisahkan diri, ya kembali kepada NKRI. Hidup seperti apa yang kita rasakan sekarang, enak tidak enak, ya seperti ini. Baik, selamat malam. Oke, terima kasih Bang. Iya, terima kasih Presiden Adehos, luar biasa sekali. Jadi saya pikir untuk saudara-saudara yang di Papua yang ikut live ini contoh ya, contoh. Mereka memang langkah satu lebih maju. Artinya masalah Aceh Merdeka dan NKRI harga mati itu mereka sudah sampai pada tahap perundingan, dan tadi yang disampaikan oleh saudara Presiden Revolusi di Aceh itu suatu kenyataan yang bisa menjadi gambaran, bisa menjadi informasi untuk kita yang ada di Papua, bahwa mereka yang sudah melalui perundingan di Helsinki saja sudah seperti itu. Ya, jadi apalagi kita yang di Papua, kalau kesimpulannya seperti itu. Saya bisa komentar Pikir, Aceh kan? jadi ya sebelum ini James masuk, saya berharap ruangnya De Herson ini kita jauhkan bahasa-bahasa yang saling merendahkan. Terus kita diskusi secara manusia dengan manusia begitu, ya. Jadi kita saling menghargai supaya enak, oh. Silakan ada host dengan ada James. Oke. Iya. Silakan. Apa saya biasa lihat kadang baca itu paling Aceh itu perjanjian ya, masalahnya belum final saya lihat, sehingga masih yang doktrin untuk merdeka, ada yang masih ada diplomasi, ada yang masih berjuang di daerah. Terus di pemerintahan mungkin kewenangan pusat, yang beberapa kewenangan yang sudah mungkin memberikan ke Aceh. Saya belum baca undang-undang Aceh ya. Tapi kalau di Papua pertahanan, keamanan ya, terus hubungan internasional, fiskal dan moneter, itu agama itu masih kewenangan pusat. Itu mungkin di Aceh sudah serahkan. Tapi saya lihat itu pemerintah sendiri belum memberikan keadilan. Yang tadi korban 300 kan jiwa yang waktu 30.000 peperangan di sana. Iya, itu 30.000. pemerintah sendiri belum memberikan keadilan. Terus belum memberikan minta maaf, karena itu Aceh itu
kontribusi besar untuk Indonesia. Dia pernah sumbangkan pesawat, sumbangkan emas. Jadi seharusnya ini pemerintah belum bertanggung jawab. Jadi saya lihat masih ada yang ingin berpisah, belum final. Perjanjian LCD kan, LC kan. Itu memang saya belum baca, tapi saya kadang melihat media online ini. Terus untuk Papua itu saya lihat kita punya adik-adik anak-anak ini, saya juga mengajar di pedalaman, tapi mereka itu masih bisa untuk potensi-potensi itu masih bisa karena mereka lahir besarnya di dalam konflik, jadi mereka bisa terjadi ke depan. Apalagi anak-anak yang lahir besar di Papua juga mereka itu pemikiran lain. Jadi kalau masalah Papua ini memang sebagian kita itu sudah doktrin. Jadi saya melihat belum bisa masuk dalam jebakan-jebakan. Jadi sekarang tugas kita adalah kita yang punya pengetahuan itu, yang kita punya masyarakat yang belum punya skill, ini harus kita dididik, dibina bagaimana cara kehidupannya. Tetapi kita tidak bisa bicara masalah ideologi, karena itu masalah ideologi dengan ideologi. Jadi yang penting kita bagaimana kita didik orang yang mau kerja, mau berubah kehidupannya, ini yang kita harus fokus. Tapi untuk masalah tanah, ini memang saya juga